wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi sama aku. Di sini kita akan membahas tentang Cisco CCNA Part 2, yaitu dengan materi Ether Channel pada bab 11 ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini tuh pertamanya itu tambahkan 2 switch, kemudian ini disambungkan pakai kabel automatic sebanyak 4 kali ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kita bisa buka option, lalu preference, kemudian yang ini always show port label logical. Ini jangan dicentang ya teman-teman. Setelah itu kita silang. Nah, maka kalian bisa lihat bahwa port paling atas ini dia menyala, sedangkan 3 port di bawahnya itu diblokir rendah. Kenapa? Karena STP atau Spending Tree Protocol hanya mengizinkan satu jalur aktif untuk mencegah looping. Selanjutnya yaitu permasalahan bandwidth. Misalkan di sini setiap port 100 MB. Nah, tapi karena hanya satu yang aktif, maka bandwidth antar switch hanya 100 MB. Padahal misalnya itu kita butuh 400 MB antara switch kalau kita pakai 4 kabel tapi hanya satunya aktif. Jelas ini tidak maksimal ya teman-teman. Nah, lalu solusinya itu kita bisa pakai channel supaya semua bisa aktif secara bersamaan. Tidak diblokir STP dan bandwidthnya itu bertambah. Kita butuh teknologi yang bernama Ether Channel. Nah, konsep channel adalah penggabungan beberapa port fisik menjadi satu port logikal. Jadi secara fisik itu ada 4 kabel, namun secara logikal itu dianggap satu kabel saja. Akibatnya keempat port aktif bersamaan dan bandwidthnya itu 400 atau 100 MB, yaitu 400 MB. Lalu ada jenis-jenis protokol dalam Cisco. Itu punya beberapa metode. Kita bisa buat node di sini. Oke, di sini kita bisa buat node. Ketikan di sini. Kita bisa ketik LACP sama dengan open standard. Nah, LACP sama dengan open standard. Kemudian PAPG sama dengan khusus Cisco. Kita enter, kemudian layer 3 sama. Jadi LACP itu open standar, yaitu bisa antar vendor berbeda. Sedangkan yang PAPG itu protokol khusus Cisco. Kita akan praktikkan konfigurasinya teman-teman. Di sini kita akan coba enter channelnya. Kita bisa masuk ke option yang preference. Di sini kita bisa checklist yang always. Kita silang. Selanjutnya untuk step yang pertama kita akan konfigurasi trunk antar switch di switch yang pertama. Oke teman-teman, di sini kita bisa masuk ke switch yang pertama. Kita masuk ke CLI. Di sini kita enter saja. EN enter, conft enter. Setelah itu di sini kita bisa ketikkan INT range. Sabar, bentar. INT range FA0 slice 1 sampai 4 ya teman-teman. Di sini kita enter. Setelah itu switch port mode terang. Kita bisa enter. Nah, kita juga akan melakukan pada switch yang keduanya ya teman-teman. Kita bisa buka switch yang kedua. Kita masuk ke CLI. Di sini enter. EN enter, conft enter. Setelah itu INT range FA0 slice 1 sampai 4 ya teman-teman. Kita bisa enter. Setelah itu kita bisa ketikkan switch. Maaf teman-teman. Switch port mode terang. Kita bisa enter. Seperti ini ya teman-teman. Nah, oke, kita akan mengetikkan lagi dengan perintah channel strip group spasi 1. Maaf teman-teman, grup spasi tanda tanya. Di sini kita bisa ketikkan grup 1, channel grup 1, mode tanda tanya.
Setelah itu, oh maaf teman-teman, ketikannya salah. Grup mode. Grup pertamanya gini dulu, grup tanda tanya. Setelah itu baru channel strip group 1 mode tanda tanya. Setelah itu kita bisa ketikkan grup 1 mode mode pasif seperti ini ya teman-teman. Bisa enter. Nah, maka hasilnya akan seperti ini, kita enter saja. Kita juga akan melakukan pada switch satunya ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan melakukan pada switch satunya. Di sini kita bisa ketikkan channel strip group 1 mode aktif ya teman-teman. Kita di sini menggunakannya mode aktif. Kita bisa enter. Nah, maka ini akan terganti seperti ini ya teman-teman. Oke, setelah itu kita bisa percepat ininya. Nah, oke, seperti ini. Sekarang kita akan coba buka preview range agar hilang ya teman-teman, agar dapat melihatnya secara jelas. Ya, always ini dimatikan. Nah, bisa kalian lihat di sini sudah tergabung semuanya ya teman-teman, sudah aktif semuanya. Nah, di sini dia terbentuk port channel 1, semua linknya aktif, tidak memblokir, dan bandwidthnya menjadi 400 MB. Nah, kita sudah berhasil membuat channel LCP. Selanjutnya kita akan membuat yang PAPG ya teman-teman. Nah, di sini kita akan menambahkan satu buah switch yang multi layer. Kita bisa tambahkan yang ini. Setelah itu kita bisa taruh di sini. Kita bisa tambahkan kabel sebanyak 3 kali ya teman-teman, dari switch 2 ke multi layer ini. Tapi sebelumnya ini diganti dulu namanya menjadi multi layer 1. Setelah itu kita akan tambahkan lagi dan lagi. Seperti ini ya teman-teman. Oke, di sini kita bisa masuk ke switch yang kedua. Kita enter, ketikkan EX saja atau exit. Setelah itu kita bisa ketikkan INT range FA0 slice 5 sampai 7. Kita bisa enter. Lalu switch port mode terang. Kita bisa enter. Setelah itu kita masuk ke multi layer switch-nya. Masuk ke CLI. Ketikkan no, enter. EN, enter. Conf T, enter. Setelah itu di sini bisa ketikkan INT range FA0 slice 1 sampai 3. Kita bisa enter. Setelah itu kita ketikkan switch port terang encapsulation spasi .1Q. Kita enter. Setelah itu ketikkan lagi switch port mode terang. Kita bisa enter. Nah, sekarang kita masuk ke switch 2 ya teman-teman. Kita masuk ke switch yang 2. Di sini kita bisa ketik channel strip group spasi 2 mode tanda tanya. Setelah itu kita ketik lagi channel strip group 2 mode yang desirable.
desirable ya teman-teman, kita bisa enter. Oke, kita bisa masuk ke multi layer switch-nya. Di sini ketikkan channel strip group spasi 2 mode desirable. Kita enter. Nah, seperti ini teman-teman. Kita bisa percepat. Nah, maka ini akan aktif ya teman-teman. Oke, setelah itu kita masuk ke multi layer switch 1. Di sini bisa ketikkan EX terlebih dahulu, enter. Setelah itu ketikkan do show atau do sh ether channel zoom. Kita enter. Ini ya teman-teman. Oke, sekarang di sini kita akan menambahkan multi layer lagi ya teman-teman. Multi layer switch kita tambahkan di sini. Setelah itu kita bisa sambungkan menggunakan kabel automatic dari switch 1 ke multi layer switch 2, lalu lagi dari multi layer switch 1 ke switch 2, dan lagi ya teman-teman multi layer switch 1 ke multi layer switch 2. Seperti ini ya teman-teman. Oke teman-teman, kita bisa buka ke menu option, lalu preview range. Di sini always show ya teman-teman. Setelah itu kita bisa ketikkan di sini layer 3-nya itu on. Dan kemudian, nah, jadi ether channel layer 3 kita itu tidak pakai trunk, tidak juga pakai switch bar. Langsung pakai IP address. Nah, misal di sini multi layer switch 1, dia IP-nya itu adalah, kita bisa ketikkan di sini 10.10.10.1, sedangkan multi layer switch 2 adalah 10.10.10.2. Kita bisa masuk langsung ke multi layer switch 1. Kita enter saja. Di sini kita ketikkan int range fa0 slice 4 sampai 6, enter. Setelah itu no switch port, kita bisa enter. Kita juga akan melakukan pada switch yang keduanya ya teman-teman. Masuk ke CLI, kita ketik no, enter. En const enter. Setelah itu kita bisa ketikkan int range fa0 slice 1 sampai 3, kita bisa enter. Kemudian no switch port, kita bisa enter. Nah, seperti ini ya teman-teman. Sekarang kita juga akan melakukan untuk agar on ya teman-teman. Oke teman-teman, kita masuk ke multi layer switch 1. Di sini kita bisa ketikkan channel strip group spasi 3 mode dan tanda tanya. Setelah itu kita bisa ketikkan channel group 3 mode on, enter. Oke, kita masuk ke multi layer yang keduanya. Kita di sini bisa ketikkan channel strip group 3 mode on, enter. Setelah itu kita bisa ketikkan masuk ke multi layer satunya ya teman-teman. Di sini kita bisa ketik int po3, enter. Setelah itu IP add 10.10.10.1 spasi 255.255.255.0, kita enter. Kita masuk ke multi layer switch yang kedua. Di sini kita bisa ketikkan int po3, enter. Terus IP add 10.10.10.2 spasi 255.255.255.0, kita bisa enter. Kemudian di sini kita bisa ketikkan do show atau do sh ether zoom, kita bisa enter. Nah, bisa kalian lihat di sini
grup atau PO3 itu sudah terdapat ya teman-teman, grup 3 atau PO3-nya. Oke, cukup sekian pembahasan saya pada materi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.